Malam berdarah di ujung kampung. Tahun 1998, di sebuah kampung terpencil di Banyuwangi, malam-malam tak lagi sunyi. Orang-orang tak berani keluar rumah selepas Isya. Isu pembantaian dukun santet menjalar seperti kabut yang merayap dari satu rumah ke rumah lain. Ketakutan bercampur amarah menjelma menjadi kegilaan massal. Warga memegang celurit, bambu runcing, dan obor. Siapapun yang dicurigai dukun, akan dihakimi tanpa ampun. Di tengah ketegangan itu, hiduplah Pak Gondo, lelaki tua yang tinggal sendirian di gubuk reok dekat hutan. Ia tak pernah ikut pengajian, tak pernah hadir di hajatan warga. Namun malam-malam tertentu, asap pekat keluar dari cerobong bambunya, dan bau dupa aneh menyebar ke seluruh kampung. Anak-anak takut melintas dekat rumahnya. Para ibu berbisik-bisik bahwa Pak Gondo memelihara makhluk halus. Ketika dua pemuda desa meninggal mendadak dalam selang 2 minggu, tubuh mereka kaku dan membiru, dengan bola mata terbalik ke atas, isu mengarah pada Pak Gondo. Itu pasti dia, teriak seseorang dalam pertemuan darurat warga. Malam itu, amarah meledak. Ratusan warga mengarak obor, menuju gubuk Pak Gondo seperti kawanan setan haus darah. Pak Gondo sempat keluar, tangannya gemetar memegang tongkat. "Jangan, kalian tak tahu apa yang kalian lakukan." Suaranya serak, tapi tak ada yang peduli. Gubuknya dilempari batu, lalu dibakar. Dalam kobaran api, Pak Gondo ditarik keluar, dipukul, ditendang, dan dihabisi dengan parang. Sebelum nafasnya hilang, ia mengucapkan kata-kata terakhir dengan tatapan nanar. "Kalian akan menyesal, tak ada yang bisa lepas dari kutukanku." Darahnya mengalir deras, meresap ke tanah yang hangus. Tak ada yang berani menyentuh tubuhnya lagi. Mereka membiarkannya membusuk di tengah arang. Angin malam membawa bisikan samar. Dan sejak malam itu, desa itu tak pernah benar-benar tidur. Ketenangan yang palsu. Beberapa hari setelah pembunuhan itu, kampung tampak tenang. Terlalu tenang. Tak ada suara burung di pagi hari, dan ayam-ayam tidak berkokok. Tapi warga mulai merasa ganjil. Malam pertama, Pak RW bermimpi didatangi Pak Gondo. Matanya merah membara dan mulutnya penuh ulat. Ia mengatakan, "Aku belum selesai dengan kalian." Besoknya, anak pertama Pak RW ditemukan tergantung di dapur. Lidahnya menjulur panjang, matanya terbelalak. Ia menggenggam tanah hitam pekat dalam kedua tangannya. Tak lama kemudian, seorang ibu yang ikut membakar rumah Pak Gondo ditemukan tewas di sumur. Air sumur berwarna merah dan bau amis. Warga panik. Mereka mencoba menutupi kabar kematian itu. Tapi satu persatu, orang-orang yang terlibat dalam pembantaian mengalami kejadian aneh. Seorang pemuda mendadak kerasukan di tengah sawah. Ia berteriak seperti orang gila, mencakar wajahnya sendiri, lalu jatuh dan kejang-kejang sampai mati. Seorang lagi mendengar suara ketukan di jendela setiap malam pukul 2. Ketika akhirnya ia buka, hanya ada kepala Pak Gondo yang melayang. Kampung menjadi mencekam. Angin malam membawa bau daging busuk. Anak-anak tak lagi berani bermain. Setiap malam, terdengar suara gamelan halus dari arah hutan. Dan di jalan-jalan sepi, bayangan seseorang yang berjalan terlatih terlihat sekilas, dengan tubuh terbakar dan mata merah menyala. Warga mencoba menghubungi paranormal, tapi mereka semua gagal. Satu bahkan pingsan begitu masuk halaman rumah bekas Pak Gondo. Konon tanah itu tak pernah kering, meski musim kemarau. Rumah-rumah mulai dipenuhi garam, air doa, dan ayat-ayat suci. Tapi teror terus berlangsung. Malam tahlilan yang berujung maut. Karena semakin banyak kematian ganjil, warga memutuskan untuk mengadakan tahlilan bersama. Mereka mengundang seorang ustadz muda dari kota, Ustadz Ilham. Beliau dikenal sebagai pengajar pesantren dengan ilmu agama yang kuat. Dengan tenang, ia menerima undangan itu dan datang ke kampung. Malam tahlilan berlangsung hikmat, tetapi udara terasa berat. Angin seperti tak bergerak. Saat ayat-ayat suci mulai dibacakan, lilin di seluruh ruangan padam serempak. Suasana gelap, hanya suara bacaan Al-Quran yang terdengar,
lalu tiba-tiba terdengar suara tawa keras, berat, dan seperti berasal dari dalam tanah. Beberapa orang pingsan, yang lain berlari keluar. Di luar, pohon pisang bergerak sendiri, tanah retak, dan suara Pak Gondo terdengar dari segala arah. Kalian pikir doa bisa mengusir aku? Aku bagian dari tanah ini. Ustadz Ilham berdiri, tangannya menggenggam tasbih. Ia membaca ayat kursi dengan keras, dan sesaat, suara tawa itu meredup. Namun, bayangan hitam melesat dari pohon ke pohon. Seekor burung gagak terbang rendah, membentur kepala seorang jemaah hingga tewas di tempat. Ustadz Ilham mendatangi bekas gubuk Pak Gondo keesokan harinya. Ia mengaku melihat sesuatu dalam mimpinya. Di tengah gubuk itu, ia menggali dan menemukan boneka jerami dengan rambut manusia dan paku di matanya. Itu adalah pusat santet Pak Gondo. Tapi ketika ia mencoba membakar boneka itu, api malah padam sendiri, dan angin membawa jeritan mengerikan yang membuat telinga berdarah. Hari-hari penuh kutukan. Kutukan Pak Gondo semakin menjadi-jadi. Warga mulai mendapati darah menetes dari langit-langit rumah, piring pecah sendiri, dan hewan peliharaan mati satu persatu dengan mata melotot. Seorang ibu hamil keguguran saat melihat bayangan terbakar berdiri di dekat tempat tidurnya. Ustadz Ilham tak menyerah. Ia mengumpulkan sejumlah santri dari pesantrennya. Mereka datang membawa kitab dan niat kuat. Setiap malam mereka berdoa di sekitar kampung, menyisir sudut-sudut yang disinyalir jadi tempat munculnya arwah Pak Gondo. Namun, satu demi satu dari mereka mulai kerasukan. Dalam tubuh santri yang kerasukan, suara Pak Gondo berbicara, "Kalian datang membawa doa, tapi aku punya tanah, darah, dan nyawa." Beberapa santri sempat berlari sendiri ke hutan dan tak pernah ditemukan lagi. Desa itu berubah seperti neraka. Tak ada cahaya lampu yang menyala di malam hari. Bahkan azan tak lagi terdengar jelas. Ustadz Ilham menyadari bahwa ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini adalah kekuatan dendam yang diberi makan oleh darah tak berdosa. Pengusiran terakhir, Ustadz Ilham memutuskan melakukan ruqyah besar-besaran di bekas tanah gubuk Pak Gondo. Dengan mengumpulkan warga yang tersisa, ia mengajak mereka bertobat dan memohon ampun bersama. Ia berkata, "Tak ada doa yang ampuh jika hatimu masih menyimpan kebencian." Malam itu, mereka berkumpul dengan membawa air suci, kitab suci, dan kain kafan. Dalam hujan yang tiba-tiba turun deras, mereka membaca doa-doa sepanjang malam. Tanah bekas gubuk mulai bergetar. Api muncul dari lubang yang menggali sendiri. Dari dalamnya muncul sesosok bayangan Pak Gondo, setengah terbakar, setengah manusia. "Kalian tak bisa menghapusku," teriaknya. Namun Ustadz Ilham terus membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Cahaya muncul dari langit, menyambar bayangan itu hingga hancur menjadi abu. Tanah menutup sendiri, dan hujan berhenti. Sejak malam itu, desa kembali tenang. Tapi tanah bekas gubuk Pak Gondo tetap kosong. Tak ada yang berani mendirikan rumah di sana. Setiap malam Jumat, masih terdengar samar suara serak mengucap mantra, dan aroma dupa menguar tipis. Tapi semua tahu, arwah itu akhirnya pergi untuk sementara.